Baik, terima kasih kepada Puspa Dewi sebagai pemandu acara kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan memulai webinar kita yang telah kita tunggu, yakni Kajian Filsafat Timur, bagian satu, Filsafat Konfusianisme dan Refleksi di Era Modern. Kenapa hal ini penting? Karena untuk merawat tradisi intelektual bangsa Timur melalui filsafat sebagai tren pemikiran. Nah, untuk diskusi malam hari ini kita didampingi oleh narasumber hebat kita, yakni Profesor Dr. Muhammad Mustasar Syamsuddin MHum, PhD of Arts, yang mana beliau merupakan lulusan dari Hankook University di Korea, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada dan S1-nya di Universitas Gadjah Mada. Prof. Mutasar ini memiliki keahlian atau kepakaran dalam filsafat timur, filsafat ilmu, filsafat akal budi, dan filsafat bahasa serta fenomenologi. Banyak sekali pengalaman yang telah beliau torehkan, yakni pengalaman jabatannya pertama sebagai dekan di Fakultas Filsafat UGM 2 periode dari tahun 2018 sampai 2016. Kemudian menjadi reviewer di berbagai macam jurnal nasional maupun internasional, kemudian menjadi ketua senat di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 sampai 2025 dan sebagai ketua Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Filsafat Indonesia atau APPFI tahun 2016 sampai 2026 saat ini atau sudah 10 tahun. Kemudian menjadi Presiden International Association of Korean Studies in Indonesia atau INAKOS pada tahun 2015 sampai 2023 dan menjadi Kepala Pusat Studi Trisakti Semol Undong atau PSTS UGM dari tahun 2016 sampai 2026. Pengalaman mengajar beliau banyak sekali, baik di Fakultas Filsafat UGM, di Fakultas Psikologi, di program doktor, sarjana maupun magister, serta di universitas lain seperti di UMY, kemudian diisi Padang Panjang, kemudian ada di Universitas UIN UIN Bangka Belitung dan sebagainya. Kemudian pengalaman penelitian beliau tentu banyak sekali baik hibah nasional maupun internasional serta kepenulisan bukunya pun sangat banyak. Untuk itu, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita yakni Profesor Dr. Andes Muhammad Mukhtasar Syamsuddin PhD of Art. Kami persilahkan pada Prof. Mukhtasar. Terima kasih Mbak Kusuma sebagai moderator dan juga sebelumnya kepada Mbak Puspa Dewi sebagai pembawa acara, kemudian juga Mas Gede Agus Iswadi, PhD candidate, yang mudah-mudahan lancar studinya, segera menjadi doktor, Pak Gede ya, Gede Agus Iswadi. Saya juga melihat ada senior di sini, Bapak I Nyoman Warta. Selamat malam Pak Nyoman Warta. Ah, selamat malam, Prof. Selamat Wah, malam. makasih. Yeah. Ya, Selamat malam. begitu Nggih, juga nggih. ya para senior yang lain, Pak Eki, ini juga ada nih Pak Eki Sidik. Iya, selamat malam semuanya ya, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tapi tadi kalau saya menghitung, Mbak Moderator, itu sempat menyebutkan kata Korea 7 kali. Jadi, teman-teman semua, 7 kali penyebutan Korea itu berkaitan dengan fokus presentasi saya pada malam ini yang saya khususkan kepada Konfusianisme Korea. Meskipun judul umumnya yang ditawarkan oleh Samsara Institute itu adalah Konfusianisme, tapi saya mengambil Konfusianisme Korea sebagai kerangka teoritik atau membandingkan bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di Timur yang kita nanti sebut sebagai filsafat Timur itu. Eh, Perkenankan saya kalau bisa memungkinkan saya bisa menjadi co-host untuk share materi ya. Ampun, bisa, Prof. Otomatis. Bisa ya. Tadi tidak saya berikan ke Mbak Kusuma karena nanti apa itu namanya next 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 kan repot nanti kalau next 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 terus gitu kan. Sebentar Ibu Bapak sekalian. Oke. Sudah kelihatan Mbak Kusuma moderator.
Baik, Sampun, Prof. ya kita mulai dengan judul yang saya pilih di sini tidak terlalu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh penyelenggara Samsara Institute yang menyebutkan di sana ada era modern. Saya spesifik lagi, era modern yang saya maksudkan adalah di dalam era yang di mana kehidupan kita terdisrupsi. Nah, apa yang mendisrupsi kita? Tidak ada lain dan tak bukan adalah teknologi. Dan itulah salah satu penanda dari modernitas dengan teknologi. Orang tidak bisa dikatakan modern kalau dia asing dari teknologi. Nah, baik teman-teman semua, judul yang akan saya bahas di sini adalah Korean Confucianism, ya, Korean Confucianism and our critical reflection on the era of disruptive life. Kita Indonesiakan Konfusianisme Korea dan refleksi kritis kita terhadap era kehidupan yang terdisrupsi. Ya. Kemudian terminologi utama di dalam uh, diskusi kita malam ini adalah filsafat timur. Saya menggunakan 3 penyebutan untuk mengenal filsafat timur itu. Eastern philosophy, Oriental philosophy, dan Asian philosophy. Kita semua tentu penasaran apa yang menyebabkan atau di mana letak perbedaan ketiga terminologi itu. Untuk kemudian kita temukan karakter ketimurannya untuk membedakannya dengan Western philosophy atau European philosophy. Ya. Nah, kalau kita menggunakan istilah Eastern philosophy untuk menyebutkan filsafat timur, maka itu lebih luas merujuk kepada tradisi-tradisi kefilsafatan timur. Kalau kita menyebutkan wilayah atau bangsa dan negaranya, itu includes India, Cina, Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Southeast Asia. Maka di situ ada Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand. Ya, semua bisa kita sebut dalam satu terminologi Eastern philosophy. Yang persisnya kalau kita Indonesia kan ya filsafat timur. Tapi ada istilah yang kedua, Oriental philosophy. Itu juga digunakan untuk menyebut filsafat timur. Namun apa perbedaannya dengan Eastern philosophy? Dalam Oriental philosophy ada sisi historis yang sangat kuat. A historical term that originally referred to the East in a European context. Jadi konteksnya adalah ketika kita menggunakan perspektif Eropa, maka pemikiran kefilsafatan yang ada di dunia timur itu kita sebut dengan Oriental philosophy. Ya. And typically referring to the Middle East. Middle East and Southeast Asia, South Asia and East Asia. Jadi di situ ada Middle East, Timur Tengah, kemudian South Asia, Asia Selatan, di sana ada India, kemudian and East Asia, Asia Timur. Asia Timur di situ masuk Cina, Jepang, Korea. Ya. Jadi itu historical perspektif yang digunakan Eropa atau Western tradition. Maka di dalam literatur studi ketimuran, kita mengenal ahli-ahli timur yang disebut sebagai orientalis. Orang yang mempelajari, orang barat, orang Eropa yang mempelajari, mendalami
pemikiran-pemikiran ketimuran, orientalis. Oke, kemudian yang ketiga, kita juga menyebutkan filsafat timur itu dengan Asian philosophy. The most geographically, geografis dia nih. Asian philosophy, kalau kita menyebutkan secara geografis, pemikiran-pemikiran yang ada di India, let's say yang paling kita terkenal, yang paling kita kenal misalnya filsafat politik Mahatma Gandhi dengan prinsip ahimsa. Ini adalah karakteristik pemikiran Timur anti kekerasan yang disamakan dengan batas wilayah yang berada di dalam negara yang bernama India. Lalu kita sebut misalnya Trisakti. Trisakti adalah ide pokok politik dari seorang tokoh yang ada di Indonesia bernama Soekarno. Maka karena wilayahnya berada pada penekanannya pada wilayah Indonesia, maka untuk menamakan pemikiran ketimuran itu karena ditentukan oleh wilayah dan negara geografis, maka kita sebut sebagai Asian philosophy. Ya. Nah, itulah sebabnya pengenalan tiga terminologi ini menjadi penting untuk nanti kita tetapkan filsafat timur yang kita gunakan sebagai perspektif yang nanti saya pakai dari Korean Confucianism itu dalam pengertian yang mana? Eastern philosophy, Oriental philosophy, atau Asian philosophy. Saya ingin menunjukkan kalau kita betul sudah mengerti tadi apa perbedaan antara ketiga terminologi itu, maka Korean Confucianism here bukan dalam pengertian Oriental philosophy. Karena yang meneliti atau membicarakan, menelaah, mengkaji pemikiran timur itu bukan dari tradisi barat, bukan dari tradisi Eropa, dari tradisi Pancasila, dari tradisinya orang Indonesia. Maka ada dua kemungkinan yang kita gunakan untuk filsafat timur di sini adalah Eastern philosophy dan Asian philosophy. Karena nanti di akhir presentasi saya juga sedikit mengangkat Indonesian philosophy, yaitu philosophy of Pancasila. Nah, sementara philosophical tradition of the East yang yang sudah sangat tipikal India, Cina, Jepang, Korea, di sinilah saya tekankan filsafat Korea itu. Korean Confucianism itu. Ya, oke. Saya kira itu untuk bisa kita dengan tepat apa yang kita gunakan sebagai perspektif di dalam membicarakan era atau merefleksikan secara kritis era kehidupan yang terdisrupsi di era modern ini, yaitu dari Korean Confucianism sebagai Eastern philosophy dan juga nanti ada Asian philosophy yang sangat khas Indonesia yang hanya berlaku di Indonesia sebagai philosophy of Indonesian people. It is Pancasila. Karena kalau di luar Indonesia ke Singapura aja bukan lagi Pancasila yang berlaku di sana. Oleh karena itu saya katakan secara geografis pemilik ideologi atau falsafah Pancasila itu atau filsafat Pancasila itu adalah Indonesia yang ditentukan batas wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Kalau udah keluar dari Sabang bukan lagi Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Sebagai pengantar, saya ingin mengatakan bahwa Konfusianisme Korea itu memiliki relevansi di dalam era kita sekarang yang begitu cepat, di dalam dunia yang begitu cepat berganti, begitu cepat berubah. Ya. In today's rapidly changing world. Jadi, catatan pertama ini sudah memberikan satu pemahaman yang menganggap bahwa mendiskusikan secara umum Konfusianisme atau
Eastern philosophy atau ASEAN philosophy memiliki relevansi yang kuat ketika kita membicarakan keadaan zaman kita yang di dalamnya terjadi perubahan yang begitu cepat. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk mengkritik bahwa ASEAN philosophy, Eastern philosophy doesn't have relevancy anymore with our day. Nanti kita akan lihat di mana letak relevansi itu. Sementara the concept of disruptive life as a challenge to traditional values. Jadi istilah disruptive life itu adalah sebuah tantangan bagi nilai-nilai tradisional dan struktur sosial. Ya. Coba kita lihat, tidak usah jauh-jauh di dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, setelah juga begitu dipengaruhi secara kuat oleh teknologi, maka terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Satu contoh, satu contoh, satu contoh yang sangat sederhana bagi Muslim, ya, ketika Idul Fitri itu mendatangi, menemui orang tua, menyalami, mencium tangan, bahkan bersujud di kaki orang tua, mencium kaki orang tua, memohon maaf kepada orang tua. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Cukup lewat WA. Mohon maaf lahir batin, Bapak, Ibu. Mohon maaf lahir batin, Papi, Mami. Mohon maaf lahir batin. Maaf, Ananda belum bisa pulang. Banyak kerjaan. Fenomena yang betul-betul membuktikan bahwa keadaan sosial telah terdisrupsi oleh pengaruh teknologi. Oleh karena itu, tujuan presentasi ini adalah eksplorasi bagaimana Korean Confucianism Principle, prinsip-prinsip Konfusianisme Korea itu can provide insight for contemporary challenges. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Konfusianisme Korea itu menghadapi tantangan kontemporer, termasuk di dalamnya keadaan masyarakat yang terdisrupsi oleh teknologi. Okay? What is Korean Confucianism? Nanti saya ingin memperkenalkan satu istilah lain, bahwa kalau ketika kita menggunakan, memberikan atau melekatkan predikat suatu wilayah, suatu tradisi, apakah itu tradisi Jepang, apakah itu tradisi Korea, maka Confucianism is not 100% originally taken from China. Oleh karena itu disebut sebagai Neo-Confucianism. Maka Konfusianisme Korea atau Konfusianisme yang berpengaruh di Jepang, they are Neo-Confucianism. Pemikiran atau Confucian teachings yang sudah diadaptasikan oleh tradisi setempat. Tradisi-tradisi orang Korea itu mengadopsi ajaran Konfusius sehingga berwarna lain, memiliki corak yang lain. Sehingga disebut dengan Neo-Confucianism. Begitupun Konfusianisme yang ada di Jepang. Kalau di Jepang lebih terkenal Buddhisme. Buddhisme itu juga aslinya dari India. Mereka mengatakan Zen Buddhism. Itu neo-Buddhisme. Kalau di Korea, pengaruh Konfusianisme kuat. Dan beradaptasi atau sudah dipengaruhi, sudah berasimilasi dengan kebudayaan atau tradisi orang Korea. Nilai-nilai yang dianut orang Korea. Oleh karena itu disebut sebagai Neo-Confucianism. Originating from China Confucianism,
It shaped Korea's social, political, and ethical norms. Ya, yang nanti kita sebut sebagai Neo-Confucianism. It has strong influence. Jadi Konfusianis, ajaran-ajaran atau nilai-nilai Konfusianisme di Korea itu sangat berpengaruh dalam pemerintahan, education, and family values. Dan nilai-nilai kekeluargaan yang ada di Korea. Nah, the core values, especially if we are talking about Korean Confucianism atau Korean Neo-Confucianism. Di sini kita lihat ada filial piety. Kesetiaan, ketundukan, ketaatan anak. Misalnya, kepada orang tuanya. Respect and duty toward one's parents and ancestors. Jadi di Korea itu sangat-sangat menghormati orang yang namanya orang tua. Yang namanya senior. Guru terhadap siswa terhadap gurunya, mahasiswa terhadap dosennya, istri terhadap suaminya, rakyat terhadap pemerintahnya. Sehingga dikenal juga di dalam Korean Confucianism, even ini juga berasal dari sebenarnya aslinya dari China juga, five cardinal virtues. Ada 5 nilai keutamaan yang mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah, antara kakak dengan adik dengan kakak, antara istri dengan suami, antara between siblings, antara sesama teman. Itu diatur, ada aturannya. Dan inilah nanti yang akan menunjukkan bahwa di dalam tradisi Konfusianisme tidak hanya dari asal-usulnya aslinya dari China, tetapi juga di Korea itu sangat-sangat apa bisa kita katakan memang sangat strukturalis. Masyarakat itu terstruktur ya dalam susunan yang membagi masyarakat itu ke dalam kelompok elit dan rakyat biasa. Kemudian juga terutama karena Konfusianisme menekankan pada education, maka yang namanya guru, dosen di Korea itu kebetulan menempati kedudukan sosial yang sangat tinggi. Konfusianisme itu adalah guru. Konfusius itu guru. Dan dia sangat dimuliakan. Oleh sebab itu, termasuk di Korea, guru, dosen sangat dihormati. Adalah kesan nanti itu menjadi sangat-sangat patriarkal. Karena perempuan, dalam hal ini istri, itu ditempatkan pada wilayah-wilayah domestik dan publik adalah wilayahnya laki-laki. Senioritas sangat dijunjung tinggi. Nanti kita merefleksikan itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian humanis, kemanusiaan atau compassion and empathy in human relationship. Mereka sangat menghayati itu yang namanya manusia. Ya. Yang namanya nilai-nilai kemanusiaan. Oke, kita tidak perlu menyinggung dulu agama, karena kalau kita semua ini orang beriman, tentu di atas nilai kemanusiaan itu ada nilai ketuhanan. Tapi saya tidak ingin mengatakan sebenarnya mengapa begitu dalam nilai kemanusiaan di Korea. Apakah karena di sana tidak ada nilai ketuhanan? Sebenarnya juga ada. Cuma justru dengan nilai-nilai ketuhanan itu sangat dipersonifikasi
sangat ditekankan pada aspek implementasi, pada aspek aplikasi, pada aspek praktikal. Jadi yang namanya adil, kasih sayang is not enough to mention. Jauh lebih penting untuk menunjukkan di dalam perilaku kita. How to behave. Bagaimana kita berperilaku. Daripada kita berbusa-busa menjelaskan yang namanya kasih sayang, itu lebih baik kita tunjukkan dalam satu perbuatan praktis. Mengasihi orang yang lebih muda. Pemerintah mengasihi rakyatnya. Suami menyayangi istrinya. Kakak menyayangi adiknya. Artinya, aspek aplikasi, implementasi, practicality dari nilai-nilai kemanusiaan itu jauh lebih penting daripada dijelaskan berdasarkan nilai-nilai keluhuran yang ada pada diri manusia. Ritual propriety. Ini ya makanya kita kalau sering melihat mengikuti drama Korea, film-film Korea, ritualitas itu banyak sekali, upacara-upacara, tiada hari tanpa upacara. Kalau di Indonesia yang kebetulan mayoritas Muslim, mereka mengenal namanya hari akikoh, anak-anak bayi yang baru lahir, ada akikohnya. Di sana juga ada upacara kelahiran anak. Ada upacara belum menikah, baru mencari waktu yang baik. Kalau di Jawa, mencari harinya, weton. Itu sudah diupacarakan. Nah, gambar yang ada di sini, yang di tengah, ini adalah sebuah buku. Coba kita lihat. The Korean Neo-Confucianism of ITG and I Yulgok. ITG, nah ini kebetulan yang ada di uang 1.000 Korea. Yang sebelah kiri ini, uang 1.000. Ini namanya dalam bahasa Korean Chonwon. Chon. Chon itu 1.000. Won, mata uang Korea. Ini ITG. Uang ini uang lama. Nanti ada uang barunya. Sedangkan I-Yulgok, ini Yulgok, uang 5.000. Dua tokoh ini, ITG, yang memiliki nama asli I Huang, berdebat dengan sesungguhnya I Yulgok itu guru anak muridnya. Mereka berdebat tentang apa yang nanti saya jelaskan kemudian 4-7 debate. Perdebatan tentang 4 prinsip dan 7 emotion. 7 struktur kejiwaan manusia. Dan 4 prinsip yang ada lebih tinggi daripada emotion. Mereka berdebat berdua ini sehingga terkenal 4-7 debate. Dari judul ini, Reappraisal of the 4-7 thesis and in practical implication for self-cultivation. Saya mempelajari pemikiran ITG daripada I Yulgok. Karena kebetulan disertasi saya itu tentang ITG ini, I Huang. Korean Confucianism, Neo-Confucianism yang bernama I Huang. Yang di uang 1.000 ini, Chonwon. Oke, kita lihat berikutnya. Apa sih inti pemikiran, core values dari dua tokoh ini? Ini yang kita lihat di layar, uang 10.000. Manon.
10.000 Manon itu juga menambangkan adanya nama Lee Yul-gok. Ya. Nah, ITG, Prominent Korean Confucian Scholar, ya, seorang ahli Konfusianisme Korea pada abad 16 mengembangkan sebuah teori filsafat yang begitu signifikan yang dikenal dengan 4-7 debate in the context of Neo-Confucianism. Dalam perdebatan Neo-Confucianisme. Apa itu 4-7 debate? Four beginnings. Four beginnings. 4 prinsip awal. 4 prinsip pertama. Yang terdiri atas compassion, ya, compassion, propriety, ya, wisdom, kebijaksanaan, and trustworthiness. Suatu kepercayaan, kebenaran. Kemudian 7 emotion. Jadi 4 beginnings itu adalah prinsip. Sedangkan emotion itu implikasinya yang berasal dari dalam jiwa. Emotion are natural feelings that arise from human desires and are more complex and varied compared to the 4 beginnings yang termasuk di dalamnya joy, anger, sorrow, fear, takut, love, rasa cinta, dislike, nggak suka, and desire, hasrat. Ya, ini bagaimana keduanya 4 and 7 itu berinteraksi. Nah, perdebatan di antara kedua tokoh itu ada yang mengatakan, pertama, Lee Yul-gok terutama, ini Lee Yul-gok yang mengikuti atau sebenarnya banyak belajar dari ITG atau Iwang tadi, dia mengatakan justru yang lebih dulu muncul itu adalah 7 emotion. Emosi kita itu jauh lebih penting daripada 4 beginnings atau prinsip itu. Prinsip itu tidak kelihatan. Prinsip itu tidak kelihatan menurut Locke. Seperti keadilan. Kita tidak bisa verifikasi bagaimana itu keadilan. Oleh karena itu, kata Iyul Gok, 7 emotion jauh lebih penting karena itu sangat manusiawi. Joy, anger, rasa marah, itu adalah realitas kemanusiaan kita. Dan karena itu 7 ini lebih penting. Nah, tetapi tadi yang pertama Iwang atau ITG itu mengatakan kedua-duanya penting. Rasa marah itu muncul disebabkan karena misalnya salah satu di antara 4 beginnings ini nggak ada. Compassionnya nggak ada, maka dia tidak empati, tidak memiliki empati. Ya. Dia tidak memiliki wisdom, sehingga dia tidak bisa mencintai. Dia tidak memiliki trustworthiness, sehingga dia tidak memiliki hasrat, tidak bisa memiliki niat yang baik untuk melakukan sesuatu. Jadi karena itu menurut Iwang, kedua-duanya penting. Hanya seperti itu. Itu yang kita maksudkan tadi, suatu perdebatan yang khas di dalam Korean Confucianism. Nah, kenapa ini penting? Coba nanti kita akan ketemu dengan disruptive life. Orang banyak yang stres, bahkan orang banyak meninggalkan agamanya, bahkan orang banyak yang cerai dan berantakan rumah tangganya karena anger, amarah, tidak ada lagi rasa cinta di dalam dirinya disebabkan oleh dikejar oleh teknologi. Technology disrupts our life. Ya. Nah, the nature of disruptive life, we define this as a rapid changes in technology, culture, and social norms that challenge established tradition and lifestyles. Ya. Rapid technological advancement
and globalization challenge the traditional values. Lagi-lagi perubahan atau kemajuan teknologi yang begitu cepat dan globalisasi menantang atau merupakan tantangan bagi nilai-nilai tradisional. Itulah hidup yang dipengaruhi oleh teknologi dan terdisrupsi karena itu. Misalnya, impact of digital technology on communication and relationship. Tadi kita berikan contoh, anak di perantauan cukup lewat WA. Nggak lagi penting itu namanya pulkam. Globalization and cultural homogenization. Mental health issues stemming from societal pressure and isolation. Kesehatan mental. Persoalan-persoalan kesehatan mental. Karena banyaknya tekanan di dalam kehidupan kita dan juga kita terisolasi. Megatrends 2000 beberapa waktu yang lalu ada buku yang sangat terkenal Megatrends. Di sana diperkenalkan global paradox. Teknologi membuat kita gampang berkomunikasi yang jauh terasa dekat. Kita bisa dengan cepat memperoleh informasi yang kita perlukan. Tetapi pada saat yang sama, kita merasa our personal life itu terancam. Our personal life itu kita lindungi. Bahkan bisa, saya aja nggak usah jauh-jauh, nggak bisa ngambil contoh orang lain. Saya aja minimal, kalau nggak salah saya memiliki kurang lebih 6 akun. 6 password. Untuk melindungi nomor HP saya, untuk melindungi WA saya, untuk melindungi email saya, untuk melindungi akun bank saya. Kita semakin tertutup di dalam era yang justru terbuka oleh teknologi. Di dalam era yang justru kita dipermudah untuk berkomunikasi. Tetapi our personal life itu merasa terancam. Nggak mau orang lain mengintip kepribadian kita. Kita lindungi kepribadian kita dengan password. Bagaimana Eastern philosophy, especially Korean philosophy, menghadapi itu? Umumnya, Confucianism. Bagaimana menghadapi era yang seperti itu? Ya, nah, yuk kita lihat. Confucian responses to disruption. Coping mechanisms using strategies, ya. Jadi Confucian responses to disruption itu menggunakan strategi dan alat untuk memanage stres, kata. Memanage stres. Nggak usah jauh-jauh. Di dalam pemikiran timur sangat dikenal yang namanya yoga. Menenangkan pikiran. Melatih bagaimana ketajaman batin. Sehingga tidak hanya memerlukan materi. Pengajian-pengajian rame. Orang merasa kekeringan spiritual. Karena terpaan teknologi yang begitu masif. Dengan godaan materialnya. Community building. Emphasizing social relationship and community support to combat isolation. Jadi, Confucian response
itu menekankan betapa pentingnya kita membangun komunitas. Hidup bersama, apalagi nih di Jawa nih, Jogja, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Begitu pentingnya kebersamaan. Sehingga kita terhindar dari terisolasi. Hidup yang terpinggirkan, hidup yang terpisahkan dari urusan-urusan yang begitu cepat berubah karena teknologi. Individualisme semakin menguat. Orang mengurung dirinya di dalam kamar sendiri, dia nikmati kesendirian. Mengisolasikan diri dari keramaian sosial. Nah, Confucian response itu menekankan karena memang Confucian response atau Confucian teachings itu lebih banyak melihat dan memahami manusia itu adalah makhluk sosial bersama. Kebetulan kita di UGM, Fakultas Filsafat, kita tuh memiliki pusat studi namanya Trisakti and Semaul Undong. Trisakti itu prinsip-prinsip kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan berkepribadian berdasarkan kebudayaan. Itu sama dengan Semaul Undong dari Korea. Ya, Semaul Undong itu artinya Semaul Undong membangun membangun kampung baru, desa baru. Secara apa? Intinya apa? Gotong royong, kebersamaan. Kemudian emotional resilience, encouraging compassion and understanding to foster emotional well-being. Ya. Jadi ketahanan emosional ini kita coba untuk tidak gampang terombang-ambing. Dan Konfusianisme sangat sangat efektif. Tadi di dalam perdebatan 4-7 debate, Korean Confucianism, itu menuju ke sini. Mendorong, memperkuat. Bagaimana compassion and understanding itu saling pengertian ya untuk memperkuat emotional well-being kita. Ritual and stability, utilizing traditional practices to create a sense of belonging and continuity. Oke. Kemudian, critical reflection on Korean Confucianism in the era of disruptive life. Beberapa kekuatan dari Korean Confucianism cara tentang disruptive respon kritis terhadap era disruptive life. Kekuatan pertama terletak pada ethical foundation. Jadi fondasi etis di dalam provide moral guidance. Ada pedoman moral untuk diikuti in a world of uncertainty, di dalam dunia yang penuh dengan Korean memberikan panduan how to behave, bagaimana berperilaku, how to communicate, bagaimana berkomunikasi, how to strengthen family, bagaimana memperkuat keluarga. Tadi 5 cardinal virtues, emphasizes integrity, respect, and loyalty. Kemudian
emphasis on education and meritocracy. Menekankan pada pendidikan dan penghormatan meritokrasi kepada orang yang memiliki keluhuran karena keagungan dirinya. Karena kapabilitasnya. Karena karakteristiknya yang begitu melambangkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam dirinya. Respect, hormat, empati, simpati, dan lain sebagainya. Mengangkat orang, mencalonkan jadi wakil presiden, itu karena kapasitas dan etikabilitasnya. Bukan karena dynasty. Bukan karena keluarga. Meritokrasi. Aligns with need for lifelong learning in the digital age. Ya. Encourages discipline and perseverance. Ya. Kemudian harmonious social order. Tata sosial yang harmonis. Encourages respect for authority and social stability. Kita mengakui otoritas orang per orang. Kita mengakui otoritas lembaga. Kita mengakui konstitusi memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan bernegara kita. Pemerintah berdasarkan Confucianism teaching itu memiliki kewibawaan yang sangat tinggi, posisi dan kedudukan yang sangat mulia di hadapan rakyat. Dan karena itu mereka dihormati dan sebaliknya mereka menyayangi, melindungi rakyat. Nggak rahasia lagi, kurang lebih 4 presiden, mantan presiden di Korea berakhir dengan bunuh diri. Karena merasa tidak memiliki lagi integritas. Terbukti korupsi. Sudah tidak ada lagi harga diri. Maka lebih baik mati. Hidup tidak bermartabat. Daripada di penjara lebih baik bunuh diri. Reduces societal fragmentation in an era of rapid change. Resilience and adaptability, historical ability to integrate with modern institution. Jadi ada kemampuan yang begitu fleksibel untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan modernitas. Can evolve to accommodate new social and technological realities. Kekuatan dari Korean Confucianism itu ya dapat mengakomodasi, membentuk masyarakat baru. Tapi weaknesses, kelemahannya, hierarchical and rigid social structure. Nah, sangat hierarkis. Jadi tidak bisa kita mendambakan hidup yang egaliter. Limits innovation and critical thinking. Inovasinya sangat terbatas. Begitupun berpikir kritis. Muslim mengatakan sami'na wa atokna. Kita dengar dan kita taat. Berpikir kritis dilarang. Yang sebaliknya, ketaatan dan ketundukan. Challenge
in adapting to decentralized digital economies. Ini tantangan dalam beradaptasi to decentralize itu ya, untuk di desentralisasi di dalam hal ekonomi digital. Gender inequality. Tradition roles may conflict with modern gender equality movements. Jadi, tugas-tugas dari nilai tradisional itu berkonflik dengan nilai-nilai modern dalam hal pergerakan penuntutan kesetaraan gender. Tadi, between wife and husband, women and men. Nggak ada di sana. Di dalam tradisi Confucianism, ladies first. Bapak duluan. Tuan duluan. Nyonya belakangan. Weaknesses. Collectivism versus individual creativity. Ya. Jadi hidup bersama, berkelompok, itu sangat tajam bertentangan dengan kreativitas individual. Overemphasis on conformity can hinder innovation. Jadi terlalu menekankan pada konformitas, kesesuaian, keselarasan, kesamaan, keseragaman. Sehingga menghambat inovasi. Ya. Conflict with entrepreneurial mindset of disruptive industries. Okay. Struggle with rapid digitalization. Traditional values may not fully align with fast changing technological ethics. Jadi nilai-nilai tradisional di sana itu tidak seluruhnya dapat bisa menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, ya, berganti gitu, ya, dengan nilai-nilai etikanya. And a resistance to change, sangat resisten to change in educational and corporate structure. Jadi ya sekolah, tata tertib yang berlaku di sebuah lembaga itu nggak gampang diubah. Itu kelemahan-kelemahannya. Nah, sedikit kita coba melihat beberapa kasus. Some case studies. Confucian work ethics in South Korea's technology tech industry. Ya, misalnya kita lihat kekuatannya adalah hard work and discipline drive success. Mereka sukses karena kerja keras. Kerja keras. Samsung, Hyundai, ya, yang semuanya ini sudah, bahkan ada LG, Korean product. Belum lagi Korean movie, Korean drama, Korean band, Korean songs, Korean music. Mereka menguasai dunia karena kerja keras. Kelemahannya dalam kasus ini, overwork culture. Nah, workaholic. Semua orang menjadi workaholic. Gila kerja. Nggak kenal waktu. Meninggalkan rumah jam 7 pagi, pulang jam 12 malam. And hierarchical management hinder creativity. Okay. Education system reforms. Reforms, penyusunan kembali, pengaturan kembali, pembentukan kembali sistem pendidikan. Kekuatannya high global academic performance. Wah, itu bukan rahasia lagi. Di dalam kita mengikuti pemberitaan tentang perguruan tinggi atau universitas ranking-ranking dunia, nama-nama universitas dari Korea masuk di dalam 50 besar.
bersaing dengan perguruan tinggi dari Eropa, dari Amerika. Indonesia 100 besar pun belum, kecuali kalau di Asia atau Asia Tenggara. Weakness, nah kekurangannya dalam kasus reformasi sistem pendidikan, driven education limits creative and critical thinking. Disiplin, tata tertib, aturan yang berlaku di lembaga-lembaga sekolah itu sangat ketat, menekan. Banyak siswa, mahasiswa stres. Anak-anak SMA kalau udah mau lulus dari SMA akan masuk perguruan tinggi, banyak yang stres. Tidak sedikit yang bunuh diri. Disebabkan begitu ketatnya peraturan untuk seleksi masuk perguruan tinggi, apalagi pada perguruan tinggi yang favorit. Women in leadership. Kekuatannya gradual improvement in gender equality. Jadi memang ada perkembangan bagus dalam perjuangan dan pergerakan kaum feminisme di Korea di era modern. Nilai-nilai lama Konfusianisme yang mengatur tadi hubungan antara suami dan istri dari five cardinal virtues itu sekarang sudah berkebalikan. Banyak orang Korea yang memilih untuk tidak berkeluarga. Lebih memilih hidup sendiri daripada menghadapi masalah ketidakadilan gender. Belakangan ini sekarang konon kalau sepasang suami istri melahirkan anak, nah ini karena sudah terjadi krisis manusia. Orang melahirkan sebuah keluarga pasangan yang akan melahirkan anak itu dijamin 2 miliar won. Weakness, persistent confusion-based barriers in corporate culture. Nah, dalam dalam budaya perusahaan itu nilai-nilai Konfusius yang begitu persisten itu sangat membebani bagaimana pengelolaan korporasi itu ya, perusahaan-perusahaan itu. Nah, oleh karena itu eh, seperti sekuat apapun pengaruh globalisasi, terutama Korea Selatan yang sangat memuja Amerika, gitu. Nilai-nilai tradisional lama Konfusianisme masih juga berpengaruh di sana. Dan itu dianggap sebagai penghambat. Oke, sedikit terakhir tentang Pancasila. What about Pancasila in the era of disruptive life? Reinterpreting Pancasila values for Indonesian modern society. Ini perlu dilakukan reinterpretasi. Di dalam reinterpretasi yang dimaksud, promoting ethical leadership. Nah, ini. Kepemimpinan itu memiliki karisma, wibawa, kedisiplinan, menjadi teladan while embracing innovation. Ya. Dengan membuka kemungkinan dilakukannya inovasi-inovasi. Balancing tradition and progress. Menyeimbangkan antara tradisi dan kemajuan. Encouraging individualism.
within collective harmony. Harmoni antara individualism and collectivism. Dan itu terjadi dalam Pancasila. Kita yang di Fakultas Filsafat UGM memiliki gedung Noto Nagoro. Noto Nagoro memberikan 3 teori monodualism. Manusia itu pertama memiliki jiwa tetapi juga raga. Dualisme yang menyatu. Ada raga tetapi juga ada jiwa. Kita tidak memuja jasmani kita saja, tubuh kita saja, tapi juga pikiran dan jiwa kita. Dualisme yang kedua, manusia sebagai makhluk individu tetapi juga sekaligus sosial. Tidak berat individualismenya, juga tidak berat sosialismenya. Menjadi monodualisme. Manusia itu adalah makhluk sosial sekaligus individual. Dan yang ketiga, dualisme antara manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri, independent human creator, human being, independent, dan sebagai makhluk Tuhan. Yang menjadi kemudian monopluralisme. Kemudian gender equality and inclusivity. Redefining Pancasila roles to fit contemporary standards. Jadi Pancasila jangan menjadi hiasan, barang hiasan aja. Pancasila diinterpretasi, ditemukan artinya untuk bisa mengawal masyarakat terdisrupsi oleh teknologi ini. Education reform. Pendidikan harus direformasi dengan mengintegrating creativity and flexibility into a Pancasila-driven system. Jadi mengintegrasikan itu kreativitas dan fleksibilitas di dalam suatu sistem ya yang didasarkan pada Pancasila. Oke, saya kira itu pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan tidak jelas sehingga banyak yang bertanya. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih luar biasa sekali Prof. Muhtasar atas penyampaiannya. Sangat clear ya Prof. Seperti biasa, seperti di ruang-ruang kelas kita ya Bli. Prof kalau menjelaskan memang sampai benar-benar selesai. Baik kepada Bapak Ibu, ini kesempatan yang luar biasa untuk mempertanyakan, mengelaborasi atau mengkonfirmasi terhadap suatu penjelasan atau istilah atau dalam PowerPoint Prof. Mustasar yang belum jelas atau ada case study lagi yang ingin ditawarkan supaya diskusi kita semakin hidup. Mari Bapak Ibu bisa raise hand atau mengetiknya di kolom chat. Saya persilahkan. Oke, baik. Ini sudah dua, sudah ada 3 orang. Ini para profesor doktor juga ini sepertinya. Ada MA Haris Firismanda, kemudian ada Bapak Nurudin Akbar, serta ada Bapak Gigi Saputra. Ini kalau nggak salah doktor dari UIN Ampel. Begitu, Gihbli? Ya, dengan teorinya ya. Beliau punya teori yang luar biasa sekali. Baik, saya persilahkan untuk pertama Bapak MA Haris Firismanda, kemudian selanjutnya Bapak Nurudin Akbar, dan selanjutnya Bapak Gigi Saputra dalam termin pertama ini. Nanti jika waktunya masih kita akan ke sesi yang kedua. Bapak Ibu boleh raise hand atau mengechat di dalam kolom Zoom-nya ya, di kolom chatnya. Baik, pada Bapak Haris, monggo. Cek, cek, apakah suara saya terdengar? Sangat jelas Bapak. Iya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya materi Prof. Samsudin. Di sini saya Emma Haris Manda dari mahasiswa doktoral UNESA, Pendidikan Bahasa dan Sastra. Saya ingin bertanya Bapak terkait nilai-nilai konfusianis apa namanya kefilsafatan Timur ya. Kalau misalnya kita lihat dalam kacamata pendidikan saat ini, pendidikan di Indonesia saat ini, yang mana kita memang berpandangan dan berparadigma selalu menggunakan perspektif kefilsafatan Barat lah dalam
menghubungkan setiap fenomena-fenomena yang ada gitu. Dalam arti masih ada hal yang mungkin bisa kita petik dalam sisi-sisi humanitas, sisi-sisi emosional dan sebagainya. Apalagi misalnya kayak saya di dalam perspektif pengkajian mengenai karya sastra, misalnya katakanlah. Mungkin kalau kita merujuk pada apa ya istilahnya itu makna yang bisa kita lihat, bisa kita dalami terkait segi emosional, semisal halnya dalam sastra lisan katakanlah masyarakat setempat lah yang memiliki kecenderungan memiliki pandangan terkait hal-hal yang berupa seperti mitos-mitos dan hal-hal yang mungkin di luar dari rasionalitas yang kita bayangkan. Semisal katakanlah ada mitos dilarang di hutan itu dilarang memakai baju merah. Ternyata ada hal-hal yang memiliki makna-makna khusus terkait, wah mungkin kalau kita memakai baju warna merah di hutan itu memancing binatang buas dan sebagainya. Dan ini secara rasional ini memang ada hal-hal yang berdekatan gitu dalam sisi emosional, sisi hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bayangkan gitu. Apalagi misal katakanlah ini juga berkaitan dengan etika-etika yang didalami. Nah, mungkin hanya ini berpendapat saja. Kira-kira bagaimana sih kita bisa apa selamanya itu menghubungkan antara paradigma uh, filsafat kebaratan dan timur itu menjadi sesuatu yang bisa saling terhubung gitu dalam arti menyatukan dalam setiap kondisi tertentu gitu. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Haris. Ini ditampung dulu atau mau dijawab satu-satu, Prof. Mustasar? Ditampung dulu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Nurudin Akbar. Ya, bisa terdengar, Mbak? Ya, Ya, terdengar terima jelas. ya, ya, terima kasih Prof. Muhtasar, menarik sekali. Saya mungkin ada dua pertanyaan singkat, Prof. Yang pertama, Gitu. saya jadi ingin tahu, Prof, kalau menurut jenengan, apakah kemarin darurat militer singkat itu, yang umurnya singkat itu oleh Presiden Korea Selatan itu bisa dibaca dengan perspektif Konfusius? Kenapa bisa seperti Ya, itu? Jadi, apa namanya? Ada semacam kayak fase diktatorship sebentar ya, tapi kemudian guling gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya tadi jadi teringat tadi Prof bilang soal eh, kesatuan tubuh dan jiwa tadi saya jadi teringat kemarin saya dengarkan Al Atas bilang di Malaysia itu bahwa Isra Mi'raj itu adalah contoh bahwa spiritualitas itu apa namanya eh, apa namanya meliputi tubuh dan jasad sekaligus karena tubuh dan jasad itu harus dibawa ke langit kemudian dua-duanya jadi kesatuan gitu bukan keterpisahan. Nah saya jadi ingin tahu kalau di dalam Konfusius sendiri atau Neo Konfusian sendiri pembahasan tentang dualisme atau semacam itu atau integrasi tubuh dan jiwa itu apakah menjadi persoalan yang dibahas secara serius atau tidak? Nanti kan kadang-kadang itu nggak menjadi isu lah. Mungkin. Terima kasih mungkin Prof. Begitu saja. ya. Baik, terima kasih Bapak Nurudin. Selanjutnya Mas Gigi Saputra. Oke, Mbak Kusuma, suara saya terdengar jelas, nggih? Sangat jelas, Pak. Nggih, matur suwun, Mbak Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Muhtasar atas penjelasannya. Saya mungkin bertanya dua hal ya, Prof. Izin, Prof. Yang pertama, saya masih agak belum jelas, Prof. Bagaimana Konfusianisme di Korea Selatan itu tadi sempat sedikit disinggung bagaimana konsep ketuhanannya, Prof. Itu yang setahu saya Konfusianisme itu ada konsep Tuhan namanya Tian ya, Prof. Ya, Mas ada Tian itu something yang abstrak. Apakah itu mirip kayak Kapitayan atau mungkin apa? Saya juga belum bisa menyimpulkan ya, Ya, Prof. ya. Cuman sepertinya impersonal sekali ya apa konsep ketuhanannya. Jadi mungkin saya ingin itu diperjelas Prof. Apakah ketika masuk Korea Selatan itu ada pergeseran atau tetap Tian? Lalu efeknya bagaimana? Karena saya melihat Korea ini kan juga ada agama Kristen itu juga lumayan besar. Kalau tidak salah juga angka agnostik ateistiknya juga makin tumbuh. Kalau nggak salah begitu, Prof. Ya. Mohon dikoreksi. Itu bagaimana ya? Saya melihatnya kok cenderung cenderung tadi oke etika terus bagaimana semacam antroposentris sekali. Apakah seperti itu? Nah, yang kedua, Prof, mungkin lebih ke bagaimana ke keindonesiaan. Eh, Filsafat Indonesia ini kan memang masih belum setenar atau sengetren
filsafat kayak Barat, mungkin begitu, atau mungkin filsafat Chinese atau filsafat India. Cuman gini, Prof, maksudnya langkah apa ya, Prof, yang itu sekiranya bisa memberikan warna, corak terhadap terhadap filsafat Indonesia. Hmm. Sebagaimana disampaikan Mbak Kusuma tadi, Mbak Kusuma terima kasih tadi sudah disampaikan bidang saya filsafat ketuhanan, Prof. Jadi memang bidang saya minat bidang itu juga apa namanya dalam disertasi saya juga ya saya menggagas namanya teori sistem kosmotrilogi. Jadi memang itu singkatnya mendekonstruksi dan merekonstruksi argumen kosmologi dan trilogi terus saya buat argumen baru. Kurang lebih demikian, Prof. Juga Ya, kajian kritik pada pada ateisme juga. Lah, saya tuh pengen ada corak sistemik begitu, Prof. Cuman bagaimana ya peluangnya ke depan itu untuk eh, bagaimana menjadi filsafat keindonesiaan. Karena saya melihat Pancasila ini kan juga filsafat sistem. Itu begitu. Mohon pencerahannya dan arahannya, Prof. Kurang lebihnya matur suwun. Kehormatan besar bagi kami, Prof. Bisa komunikasi dengan Prof. Matur suwun, Mbak Kusuma. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Anissa Ranah Zafira yang dari Bengkulu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Prof. Edzar. Ini suatu apa ya insight yang baru bagi saya mengenai Korean Confucianism. Dan pertanyaan saya simple ya, kurang lebih mirip sama kayak Mas Gigi Saputra tadi. Saya sangat penasaran mengenai Korean Confucianism. Ini kan tadi katanya adaptasi dari tradisi setempat yang mengadopsi dari ajaran Konfusianisme. Nah, terus tadi Prof sudah menjelaskan mengenai how to understanding Korean Confucianism itu sendiri. Ada 3 poin ya, for seven debate, the four beginnings, and the seven emotions gitu mengenai natural feelingsnya. Nah, saya sangat penasaran kalau misalnya Korean Confucianism ini ada adaptasi ya dari mengadopsi ajaran Konfusius sendiri. Tapi apakah dia mengesampingkan atau malah tidak mengadopsi yang bagian falsafah dasar mengenai Tian itu, Prof, about the creatures, atau dikesampingkan atau memang tidak diadopsi mengenai Tian itu sendiri gitu, ajaran dari Konfusianisme ini mengenai Tian seperti itu. Kurang lebih mirip sama Mas Isa Putra tadi. Ya, Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Anissa. Saatnya silahkan dijawab, Prof. Ada 4 pertanyaan tapi bercabang. ya. Silahkan, Prof. Ustaz. Baik, pertanyaannya gampang, cuma jawabnya susah. Oke, yang pertama coba kita cari titik temu antara filsafat timur dan filsafat barat. Eh, Memang sebenarnya sudah bukan zamannya lagi kita membenturkan peradaban timur dan peradaban barat. Karena ya inilah semangat globalisasi, semangat digitalisasi, dan pengaruh artificial intelligence. Dunia sudah tidak ada batas gitu kan. Ya artinya sudah tidak ada itu yang namanya dunia timur dan tidak ada juga itu dunia barat. Tapi itu kan juga cuma omongan. Karena di dalam kenyataannya kita masih tetap, oh dia orang timur, dia orang barat gitu. Itu masih masih eh, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu mungkin memang dari perspektif filsafat ini harus diselesaikan. Meskipun benturan peradaban itu sudah kita lewati ya. Peradaban dalam hal ini eh, dengan mempertentangkan ideologi yang berpengaruh di dalam peradaban timur misalnya kita sebut dengan sosialisme dan juga di dalam eh, individualisme dan liberalisme pada tradisi dunia barat. Itu sudah tidak lagi menjadi ideologi yang berbenturan karena lagi-lagi kita sudah dalam era globalisasi. Nah, bagaimana caranya itu? Maka dari perspektif filsafat, coba kita ingat barangkali pernah kita membaca René Descartes, seorang filsuf dari Barat Prancis, ya, dari Prancis yang memperkenalkan itu. I think, therefore I am. Je pense, donc je suis. Dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Indonesia, saya berpikir, maka saya ada.
pikir dan ada. Ada eksis, tubuh. Pikiran dan tubuh. Non-materi dan materi. Dualisme. Dualisme René Descartes. Dualisme seperti ini khas banget filsafat barat. Tidak kita temukan di dalam metafisika timur. Di dalam metafisika timur apa? Di dalam metafisika timur kita sebutlah misalnya di dalam Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme yang ada adalah totalitas. Ya, totalitas. Coba. Jadi barat yang dualis yang bertumpu pada subjektivitas orang per orang, sementara timur yang universal, totality, itu harus dipertemukan. Pertemuannya di mana? Pertemuannya tidak ada lain dan tak bukan di dalam kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran yang menjembatani antara subjektivitas, kesadaran subjektif, kesadaran individual, dan kesadaran mendunia, worldly consciousness. Karena kita berada di dunia secara bersama-sama, seluruh pikiran dan tubuh kita secara total menyatu dengan dunia. Disinilah pertemuan antara Barat dan Timur di dalam kesadaran itu. Sekarang kebetulan kita berbicara tentang artificial intelligence di era disrupsi seperti ini. Dengan teknologi, artificial intelligence dan lain sebagainya. Robot. Apakah dia menyadari kalau dia sakit? Apakah dia bisa menunjukkan emosinya ketika tetangganya meninggal? Dia bisa tahu nama tetangga saya dari rumah saya sekian meter. Dia bisa mengeluarkan air dari matanya karena dorongan sistem. Tetapi secara emosional, it is not originally coming from humanity feelings. Artificial. Maka kesadaran adalah problem terbesar di dalam membangun artificial intelligence yang konon akan mengganti posisi manusia sebagai subjek atau pengembang teknologi. Di sini pertanyaan besar kita. Kesadaran kolektif, kesadaran semesta yang total dari filsafat timur, dan kesadaran personal subjektif yang ada di dalam filsafat barat, itu menjadi bagaimana kesadaran ini menjadi titik temu di antara keduanya. Dan karena itu kita harus selalu diskusikan itu. Kesadaran itu. Oke, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tangkap tadi, apakah kita bisa membahasakan nilai-nilai Korean Confucianism di dalam dinamika politik Korea sekarang ini? Yes, Pak. Kalau bukan karena rasa malu, kalau bukan karena harga diri sebagai manusia yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat, yang kemudian terbukti melakukan korupsi oleh karena sahabatnya, presiden yang di-impeach, putri dari seorang presiden yang otoriter, pada saat itu, kemudian dipenjara, ditangkap, meskipun kemudian dibebaskan, hanya dihukum beberapa tahun, tapi sampai sekarang dia dikawal betul-betul, tidak ada satu detik pun yang terlewati tanpa pengawalan. Karena diyakini dia akan menghabisi hidupnya. Karena rasa malu. Yang ditekankan di dalam Korean Confucianism. Marwah, martabat, harga diri.
Kalau di Korea, kalau di Jepang harakiri. Kalau di Bugis Makassar sana tempat saya siri, rasa malu. Sudah ada, tidak ada lagi harga diri untuk hidup. Yang ketiga, bagaimana itu kita mencoba memahami Pancasila tadi yang sangat eh, mono menyatukan dua hal yang berbeda. Dari filsafat Korea tadi sebenarnya four beginnings itu yang pertama compassion, kasih sayang, kemudian uh, aprio, apalagi tadi. Oh, yang kedua propriety, yaitu kesopanan ya. Lalu wisdom, kebijaksanaan, and trustworthiness itu sebagai suatu uh, kepercayaan, ya, dipercaya, dapat dipercaya. Itu merupakan hal-hal yang bersifat imaterial. Katakanlah itu kalau itu mind and body, itu adalah wilayah mind. Sedangkan tujuh dalam perdebatan tadi kebetulan sekali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, joy, anger, sorrow, fear, love, dislike, and desire itu emotion yang termaterialisasi dapat diekspresikan dalam bentuk pertindakan. Kalau dia joy, dia lagi enak, kesenangan, tertawa, marah. Kalau anger, merusak, sorrow, perih, sedih, fear, takut. Itu ter apa manifestasi di dalam tindakan atau termaterialisasi. Nah, inilah tadi yang menjadi inti perdebatan Korean Confucianism. Mana yang penting? Apakah yang empat itu di immaterialistis atau yang materialistis? Yang bersifat kejiwaan ini, yang tujuh itu. Saya masih tetap setuju dengan Iwang atau ITG yang melihat kedua ini four and seven united. Sama dengan monodualismenya atau monopluralismenya Noto Nagoro. Enggak mungkinlah itu kita merasa sedih kalau fisik kita enggak disakiti orang. Oke, bisa ada penjelasan di dalam filsafat akal budi, itu kan kerjanya sel-sel saraf kita, bukan dari sesuatu yang bersifat imaterial yang ada di dalam batin kita. Itu kan kerjanya saraf. Bukankah di dalam otak kita itu memang ada fungsi-fungsi atau bilik-bilik kamar di dalam otak kita yang memiliki fungsinya masing-masing. Otak kiri bagian belakang, otak kanan bagian depan, itu ada kapasitasnya menurut jaringan-jaringan saraf yang saling sambung menyambung di dalam otak kita itu. Itu kan semuanya peristiwa kimiawi saja dan karena itu materialistis. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan pendekatan Konfusianisme yang mengakui tadi seperti yang kita katakan sebagai four beginnings and seven feelings. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak seperti René Descartes yang dualistik. Pikiran memiliki dunia sendiri dan tubuh memiliki dunia sendiri. Mereka berhubungan hanya karena melalui sebab dan akibat. Therefore, karena saya berpikir, maka saya ada. Hubungan yang bersifat konsekuensial. Tidak seperti menyatunya kedua hal yang berbeda sebagaimana dikonsepsikan di dalam Korean Confucianism. Kasih sayang itu adalah juga merasakan menderita ketika saudaranya menderita. Berempati, bersimpati. Kesopanan, propriety,
apabila kita menunjukkan bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita memperbaiki niat kita, memanfaatkan hasrat yang ada di dalam diri kita untuk tidak materialistis, untuk tidak merugikan orang lain, maka semua unsur-unsur emosional, the seven emotion itu under control. Siapa yang mengontrol? Pikiran. Sehingga terlihat ada interaksi yang menyatu. Yang keempat, sama ya, ini Anivia ya, dengan yang ketiga tadi kan? Atau Via, ada yang belum dipahami? Baik, Prof. Terima kasih. Karena kan saya pernah baca gitu ya, Prof. Masih jadi perdebatan bahwa Konfusianisme ini, Konghucu ini tuh hanya kepercayaan sebagai falsafah Oh, hidup oke. atau memang Ya, sebuah agama gitu. Nah, apa mungkin di ya. Korea ini tuh sekedar falsafah hidup aja? Bisa jadi dia seorang ateis, seorang Korea ini ya, Prof. Tapi dia memegang prinsip ajaran Konfusianisme ini kayak gitu. Ya, 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 ya. Kan masih Tadi ada perdebatan, Prof, ya, mengenai Konfusianisme itu apakah dia ini hanya sistem kepercayaan, falsafah hidup, ataukah memang agama gitu. Nah, di Korea ini tuh dia tuh dipegang, dijunjung sebagai agama atau sebagai hanya hmm. the way of life, pegangan hidup aja. Ya, ya, ya. Oke. Saya lupa. Ada pertanyaan yang sama tadi tentang itu kan? Oke. Saya ingin memperkenalkan sebuah folk folk religion, agama kampung, agama Ya, paling primordial di Korea. Namanya shamanism. Shaman. Di dalam shamanism itu ada kekuatan-kekuatan transendental yang dipercaya oleh orang Korea sebagai Tuhan. Nah, nanti kalau kita mau menggunakan Tien, itu dari bahasa Cina, itu Tuhan, Tuhan yang dimaksudkan pun di situ itu tidak tidak seperti yang kita bayangkan bagi kita yang menganut agama formal, ya, bahwa Tien dalam ketika masuk ke Korea yang di dalam Konfusianisme aslinya di Cina adalah Tuhan yang transendental, tapi ketika beradaptasi dengan budaya Korea, yang kemudian kita sebut nanti sebagai neo-Confucianism, itu kemudian sistem kepercayaan terhadap leluhur itu menjadi kebudayaan, mentradisi. Oke. Shamanism itu kebetulan kemudian menjadi semacam eh, apa ya sistem ketuhanan yang dianut oleh orang Korea kuno. Orang Korea kuno yang mempercayai bahwa mereka adalah keturunan dari dewa. Kita tidak bisa melihat ini perspektif dengan menggunakan perspektif agama agama kita masing-masing. Tetapi ini adalah suatu konsep ketuhanan yang dibangun oleh tradisi atau kebudayaan Korea. Maka ada yang namanya itu nanti nama disebutkan sebagai nama ada kerajaan yang kemudian namanya Koguryo, lalu kemudian Silla, ya, lalu kemudian itu di dalam tiga kerajaan Samguk-sagi itu masing-masing eh, menganut agama yang berbeda-beda, ya. Di dalam atau di era kerajaan yang namanya Koguryo itu yang dominan adalah pengaruh agama Buddha, Buddhisme. Maka tentu saja pada era kerajaan Koguryo untuk masyarakat Korea, sistem agama mereka mengikuti Buddha. Kemudian ada kerajaan yang kedua yang disebut dengan Pekce, kerajaan Pekce. Kerajaan Pekce itu sudah mulai menggeser Buddhisme. Yang yang menggeser siapa? Konfusianisme.
Yang nanti kemudian Konfusianisme itu menguat pada era kerajaan Silla. Nah, kebetulan di sini nih, di Jogja, di Ring Road, ada restoran Korea yang namanya Silla tuh. Di situ pengaruh Konfusianisme, bukan Buddhisme lagi. Nah, oleh karena itu, Via dan Bapak atau Mas yang tadi juga bertanya tentang Tien, maka agama mereka sebenarnya bukan agama baru. Mereka mengikuti Buddhisme, Konfusianisme. Nah, disitulah mereka menganut suatu sistem kepercayaan atau keagamaan sebagaimana mereka terima dari India, Buddhism, lalu juga China, yaitu dengan Konfusianisme. Ya. Nah, itulah tadi kemudian saya memperkenalkan istilah baru. Karena memang itulah secara literer orang mengatakan atau sarjana-sarjana barat, kalau kita menggunakan istilah orientalis, itu mengatakan di Korea itu Neo-Confucianism dan di Jepang itu Zen Buddhism yang memiliki karakteristik Buddhisme yang ke Jepang-Jepanan dan Konfusianisme yang ke Korea-Koreaan. Nah tadi kalau menyangkut Tuhan atau agama, mereka punya folk religion, shamanism, yang di dalamnya ada kepercayaan terhadap dewa-dewa. Kemudian eh, yang terbaru kemudian belakangan setelah meninggalkan era era apa namanya era era kuno Korea, Korean kuno itu masuk ke zaman batu, kemudian zaman perunggu, zaman sampai ke zaman modern, itu mereka sudah mulai mengenal agama, Buddhisme, and Confucianism. Nah, apakah Confucianism itu way of life, bukan religion? Pertanyaannya mungkin bisa kita katakan bahwa itu adalah religion yang diformulasi berdasarkan tradisi yang dianut oleh masyarakat Korea. Jadi justru dengan menghubungkannya atau berinteraksinya sistem kepercayaan apakah itu dari Buddhism atau dari Konfusianism dengan kebudayaan Korea, maka mereka jauh lebih mudah untuk menjadikannya sebagai praktek di dalam kehidupan. Jadi sistem keagamaan itu praksis di dalam kehidupan. Seperti yang tadi sudah saya garis bawahi di awal-awal presentasi. They tends to, mereka cenderung untuk menunjukkan practicality atau implementasi dari sistem nilai yang mereka anut. Begitu jawabannya, mudah-mudahan sudah tersinggung tadi. Baik, terima Baik. kasih Prof. Ya, Terima kasih Prof atas jawabannya. Baik, selanjutnya silakan untuk satu atau dua penanya kembali sebelum Prof Mutasan memberikan closing statementnya dari penyampaian materi yang telah beliau sampaikan. Monggo Bapak Ibu yang ada yang bertanya kembali atau masih penasaran karena Konfusianisme Korea jarang ya. Kebetulan guru besarnya hanya ada satu di UGM. Ini profesor kami. Ada yang ditanyakan melalui kolom chat mungkin? Atau mahasiswa Prof di studi S3? Ini seperti ada Bu Erlina. ada Bu Erlina. Hadir Prof. Mana Bu Erlina? Tanya. Oke, sepertinya sudah sangat clear Prof. Sudah tidak ada. Oh, nanti disampaikan lewat WA. Oke. Oh, ada pertanyaan Prof dari ini dari Pak Puspo Renon. Mana Pak Puspo? Silakan Pak Pak Puspo. Puspo, apa kabar? Ini bertanya atau nostalgia Halo ya Prof, Pak? Ya ampun, Pak Puspo apa kabarnya? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Udah selesai Karena kan? sudah Prof. Mantap. Jadi
eh, ini Prof, mengenang eh, dengan Prof semasa studi. Jadi ini pertanyaan dari seorang murid kepada gurunya. Mohon pencerahan. Mudah-mudahan Mohon nggak izin. lupa. Ya, semoga Prof ada kesempatan ke Palangkaraya lagi seperti dulu ketika Amin. visitasi. Oke, ya, Bro. Gini Prof, karena tadi nggak ada yang nanya, biar ada suasana yang hidup gitu, sama saya bertanya. Saya kebetulan uh, searching dari 3 jurnal yang terbit dari 2023 ini terkait dengan Korea. Saya mengamati, ingin melihat bagaimana persoalan kaum mudanya di sana. Hmm. Jadi dari Journal of Affective Disorder, kemudian International Journal of Mental Health, yang semuanya diterbitkan oleh Elsevier dan Taylor dan Prancis. Jadi saya rasa ini cukup kredibel untuk menjadi basis data atas pertanyaan saya. Ada beberapa persoalan Prof terkait dengan situasi kaum muda di sana seperti yang telah Prof singgung Ya. tadi di awal. Pertama adalah suicide problem, kemudian mental health, kemudian loneliness, obes termasuk. Jadi Hmm. terkait dengan persoalan itu dan konfusianisme yang saya pahami dari penjelasan Prof di slide awal tadi yang emphasize terhadap the harmony. Uh, Bagaimana kemudian nilai-nilai dari konfusianisme ini kemudian merespon secara real atas problem-problem kekinian yang ada di Korea saat ini. Yang pertama mohon pencerahan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan yang pertanyaan dari beberapa rekan sebelumnya terkait dengan apakah konfusianisme itu sebagai filosofi, pure filosofi atau religious juga. Saya justru ingin uh, melihat dari sudut yang lain, tapi semoga ada relevansinya, Bro. Begini, Bro, ketika katakanlah itu dipahami sebagai filosofi, pure filosofi, tetapi sebagai manusia kita memiliki reasoning begitu, kadang kita bertanya, sebenarnya basis dari etik itu uh, menurut saya ada reasoning metafisis yang juga perlu dihadirkan sebagai kebutuhan logis kita berpikir. Misalnya begini, kenapa saya harus berbuat baik? Jadi mungkin karena saya latar belakang sebagai orang yang beragama, jadi uh, ada ketidakcukupan argumen ketika hanya didasarkan sebagai normativitas, gitu. Seperti yang mungkin disampaikan oleh Kant di dalam deontologinya itu, berbuat baik ya baik. Saya merasa tidak cukup. Ada ketidakcukupan argumentasi terhadap Konfusianisme ini. Mengapa Konfusianisme cenderung untuk diam di dalam apa namanya perbincangannya terkait dengan religiositas dan justru lebih mengedepankan pada aspek-aspek moral. Mohon penjelasan Pak Prof. Terima Ya, kasih Pak Prof. Assalamualaikum. ya. Langsung ya, Bu Moderator ya. Satu aja. Ya, Prof, hanya satu. Baik. Oh, untuk memberikan respon kepada tanggapan dan pertanyaan Pak Puspo, saya ingin kembali mempertegas filsafat timur dari istilah ASEAN philosophy. Jadi sebuah sistem pemikiran yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu. Oke, so let's say Konfusianisme di Korea, Konfusianisme di Cina, Konfusianisme di Jepang, Konfusianisme di Vietnam, Konfusianisme bahkan Konfusianisme Indonesia. Saya selalu memberikan ilustrasi bahwa kalau kita membicarakan Konfusianisme di Cina, tempat asalnya itu
bagaikan manusia itu kepalanya. Jadi the head of the people atau head of human being. Apa yang ada di kepala? Adanya memori. Jadi nilai-nilai Konfusianisme yang ada di Cina itu sebatas memori. Mungkin saya menyederhanakan persoalan kalau saya katakan buktinya adalah pemikiran kefilsafatan itu sudah terlalu rame ada di museum-museum di Cina. Perpustakaan-perpustakaan tentang pemikiran atau hasil-hasil karya filsafat rame sekali di museum-museum di Cina. Jadi di kepala. Sementara kalau kita ke Jepang, Confucianism is in the heart, di hatinya manusia, berada pada level dada. Maka di sana disebut Konfusianisme itu sangat dihayati. Dihayati, berhenti dihayati di dada, dimasukkan ke dalam hati. Tapi kalau di Korea, seperti manusia itu, maka Konfusianisme di sana adalah kakinya manusia. Jalan dia. Inilah yang mengisi korporasi-korporasi terkenal. Hyundai, LG, Samsung. Nilai-nilai Konfusianisme di Korea itu jalan. Enggak hanya berhenti di memori, tidak hanya dihayati di dalam dada, tetapi jalan. Ini yang saya katakan, kita melihat pemikiran timur itu berdasarkan wilayahnya, maka bisa kita dengan jelas membandingkannya. Jadi, kalau kita menggunakan Korean Confucianism, yang Confucianisme itu jalan di sana, di lembaga-lembaga sekolah, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga bisnis, mereka semuanya menjalankan nilai-nilai Confucianism. Jadi, tidak lagi masalah. Di Korea itu Konfusianisme semata-mata sebagai etika, bukan. Mereka justru menjadikan Konfusianisme itu sebagai nilai-nilai dasar yang terimplementasikan di dalam the real life of human being. Nah, itulah sebabnya menarik sekali. Dan menyebabkan saya memilih Korea untuk belajar Konfusianisme. Karena, tapi coba kita lihat kasus tadi. Because they hard working people. Mereka bekerja keras. Karena Konfusianisme mengajarkan untuk memberdayakan diri sendiri sebagaimana alam meminta dirinya untuk kita hidup berharmoni dengan alam. Alam jangan didiamkan, tetapi juga jangan dieksploitasi. Tapi you have to keep the balance between hukum alam dengan hukum manusiaan. Itu prinsip hidup orang Korea. Jadi bukan lagi masalah itu. Apakah itu agama atau etika? Itulah keyakinan religius sekaligus sistem berperilakunya orang Korea. Confucianism. Neo-Confucianism. Oke, gitu Bu Moderator. Gitu ya Pak Puspo ya. Terima kasih Pak Prof, pencerahannya Pak Ya, Prof. ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Nah, ini karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, ini bisa langsung di chat saja Profnya di WhatsApp atau tetap standby di Samsara Institute. Siapa tahu kami akan membuat part 2 dari kajian Filsafat Timur. Baik, Bapak Ibu, ini sudah berada pada ujung acara. Saya akan memberikan beberapa perkataan yang saya ulangi dari Prof. Muhtasar bahwa dalam Konfusianisme Korea ini mengajarkan bagaimana kita adanya filial piety, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, orang tua yang saat-saat ini mulai
terbawa arus seperti itu hingga pada akhirnya kita terasing sendiri dalam keluarga. Kemudian pentingnya untuk memiliki empati, simpati, dan kerja keras. Dimanapun itu kita harus membawa keseimbangan dengan alam dan alam jangan dieksploitasi dan jangan pula didiamkan. Itu suatu quotes yang sangat menohok dan membuat kita tersadar bahwa alam harus digandeng bersama. Seperti prinsip Trihita Karana kalau di Bali seperti itu. Ngigi. Nah, selanjutnya saya sebagai moderator mohon diri dan apabila dapat banyak kesalahan saya mohon maaf dan izin saya kembalikan kepada Ibu Puspa untuk menutup webinar pada malam hari ini. Terima kasih Prof. Mutasa dan terima kasih kepada seluruh penanya yang luar biasa dan saya ucapkan sampai jumpa pada kajian kedua nanti dari Samsara Institute. Tetap follow Instagram kami @samsara.institute. Oke, terima kasih Mbak Kusuma. Diskusi berlangsung antusias dan saya mengucapkan terima kasih juga mewakili Samsara Institute tentunya kepada Prof. Etsar. Pemaparan materi dari narasumber ini sangat padat dan berkualitas. Sehingga harapannya kita mendapat bekal pengetahuan untuk merawat tradisi intelektual Timur melalui filsafat. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, kami menginformasikan bahwa tautan untuk e-sertifikat sudah dapat dibagikan ya oleh tim dari Samsara Institute melalui chat Zoom. Kami juga ingin mengundang Direktur Samsara Institute yang terhormat Brigade Agus Siswadi, SPD MPD MPhil, untuk memberikan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Silakan, Bli. Oke, terima kasih Puspa, Kusuma. Prof, izin ini untuk Prof yang sangat luar biasa penyampaiannya. eh, Kami dari Samsara Institute dan saya mewakili teman-teman tim di Samsara Institute sangat mengapresiasi apa yang sudah Prof sampaikan dan kami nanti akan undang di sesi berikutnya, Prof. Jadi tadi dengan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan di diskusi ini, kita akan buat sesi berikutnya, Prof. Dan saya akan undang Prof lagi. Ini, Prof. Firma dari kami piagam penghargaan untuk Prof sebagai narasumber. J. Saya screenshot dulu Prof ya. Terima kasih Pak Gede Agus Siswadi Kami sami Prof. PhD Dan candidate. ya, sami-sami mohon doanya Prof semoga kelar cepat. Dan ini Ya, untuk Kusuma semoga. Putri, terima kasih Kusuma Putri sudah mengawal dan sudah memandu acara diskusi kita di malam hari ini. Dan ini untuk Kusuma Putri, jadi apresiasi kami, walaupun Kusuma juga sebagai tim di Samsara Institute ini, monggo nanti kita selalu berkolaborasi, Gus. Kita nanti akan buat event-event selanjutnya, dan kita Ya, nanti eh, siap-siap pokoknya kita akan buat event-event berikutnya nanti. Ini untuk Kusuma Putri. matur nuwun Bli Gede, Pak Sangat. Direktur. Kita screenshot ya. Oke. Dan ini untuk Saudari Puspa Dewi ya yang sudah menjadi host kita di Samsara Institute dan kita nanti akan selalu minta eh, Puspa ya untuk menjadi host untuk memandu acara kita di Samsara Institute. Ini untuk saudari kita Puspa Dewi. Terima kasih Bli Gede untuk sertifikatnya. Eh, Senang sekali kita dapat berkolaborasi dan belajar bersama di Samsara Institute ini. saya kembalikan ke Puspa Dewi. Terima kasih Prof. Baik. Pada Puspa. Untuk teman-teman link gininya, link sertifikat sudah saya kirimkan di eh, chat room chat dan itu secara otomatis akan terkirim di eh, email. Jadi pastikan nama sama emailnya. Jadi emailnya harus benar sehingga nanti sertifikatnya langsung otomatis terkirim di email. Terima kasih Prof. Kusuma dan Ya, kita kembalikan ke sama-sama. Puspa. Oke. Terima Izin ya, kasih. pamit. Semuanya ya. Iya. Oke, satu tuh. Baik. Terima Ya, kasih. Prof. Dah, Prof. Yuk, Assalamualaikum. dadah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Prof. Terima kasih narasumber. Kamsahamnida, dah, Prof. Terima kasih semuanya. Oke. Monggo Iya. yang belum dapat sertifikat Baik. silakan
bisa Ya, berkabar ya. terima kasih informasinya, Beli Gede. Apakah kita ada dokumentasi terakhir atau semua sudah ditangkap layar Nah, pada saat acara? nah, Sudah ya. Kalau begitu, saya sekali lagi sudah mengucapkan juga terima kasih dan terima kasih banyak moderator serta peserta yang telah menyimak acara sampai akhir. Dan sebagai penutup, saya memiliki juga pantun, yakni moderator kami Ibu Kusuma Putri. Pemandu acaranya dipanggil Puspa Dewi. eh, Webinar berakhir sampai di sini. Jika ada salah, mohon dimaklumi. oke. Saya Puspa Dewi dan tim Samsara Cakep. Institute Terima yang kasih. bertugas pamit undur diri. Terima Sampai kasih jumpa pada Pak Dokter webinar Diki, selanjutnya. Ya, Pak dan Dokter selamat Putu malam. Joyo, Pak Dokter Malam. Diki. Terima kasih semuanya. Malam. Salam Selamat kenal. udah jam 11 Makasih. malam, Sampai Bye. Ge. jumpa Di kembali. Bali. Dadah, Istirahat. Bapak Ibu Selamat semua. istirahat. Terima kasih beli Jangan gede. lupa kirim Terima kasih Terima tulisan kasih. di Terima kasih. Samsara. Limit. Ye.